Bapak Ibu Saudara, 2 minggu lalu kita sudah belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula mengenai seperti apa gereja yang normal itu. Ya, kita sudah belajar dari para murid, para rasul, jemaat mula-mula mengenai gereja yang normal itu. Yang pertama, kalau kita masih ingat, gereja yang normal sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Yang kedua, kuat dalam pengajaran. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam YouTube-nya saya ataupun potongan-potongan khotbah di Facebook. Nah, minggu ini kita kembali belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula mengenai seperti apa gereja yang normal itu. Bapak Ibu Saudara, perlu saya ingatkan kembali mengapa kita harus belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula. Karena mereka yang mengawali gereja, merekalah pendiri gereja. Inilah pentingnya kita belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula. Karena mereka yang mengawali gereja, mereka pendiri gereja. Selain itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari hari ini apa yang kita pelajari dari mereka, ya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari mereka masih relevan untuk diaplikasikan hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan bahwa sangatlah realistis dan logis kalau kita belajar sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu dari sumber pertama, sumber orisinilnya. Seperti hari ini kita kembali belajar menjadi gereja yang normal. Kita belajar dari sumber pertama, sumber orisinil, yaitu para rasul, jemaat mula-mula. Dan sumber ini masih relevan untuk diaplikasikan hingga hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa kondisi para rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu penuh dengan penderitaan. Banyak sekali ayat-ayat kalau kita baca dari kisah para rasul, kemudian tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, Efesus dan sebagainya, jemaat yang ada di Antioquia, kita mengetahui bersama bahwa kondisi mereka pada waktu itu penuh dengan penderitaan. Bukan hanya penderitaan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penderitaan jasmani, tapi penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mereka sanggup mengatasi kehidupan sehari-hari, sanggup mengatasi penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jemaat mula-mula, para rasul pada waktu itu bukan hanya menderita secara jasmani, tapi menderita juga secara kehidupan sehari-hari. Tapi mereka sanggup mengatasinya. Nah, bukan hanya penderitaan itu saja, tapi penderitaan karena menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu. Sekali lagi luar biasa sekali kondisi para rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka penuh dengan penderitaan. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang ada, para rasul, tepatnya Paulus dan Barnabas, menasihati jemaat demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kisah para rasul pasalnya yang ke-14 ayat ke-22. Di tengah-tengah penderitaan yang ada, para rasul, khususnya Paulus dan Barnabas, menasehati jemaat demikian. Saya baca Bapak Ibu kisah rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang ada, para rasul menguatkan hati jemaat, menasehati jemaat agar mereka bertekun dalam iman. Sebab untuk masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa nasihat seperti ini sudah jarang disampaikan kepada gereja? Nasihat untuk bertekun di dalam iman. Nasihat bahwa masuk kerajaan surga itu tidak semudah seperti yang dipromosikan selama ini. Harus melewati banyak sengsara. Nah, nasihat seperti ini sudah jarang disampaikan kepada gereja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama, gereja mengira bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah tidak perlu atau tidak harus bertekun dalam iman. Ada beberapa orang Kristen yang mengira tidak perlu tekun, tidak perlu
tekun dalam iman, tidak harus tekun dalam iman untuk masuk dalam kerajaan Allah. Toh kalau sudah percaya Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, akan otomatis masuk dalam kerajaan Allah. Ini sebab pertama kenapa nasihat seperti ini sudah jarang kita dengar di gereja. Yang kedua, karena gereja mengira bahwa masuk dalam kerajaan Allah tidak harus mengalami banyak sengsara. Tidak sedikit orang Kristen mengira bahwa ikut Yesus pasti jalan tol, semua lancar, tidak perlu banyak mengalami sengsara, nanti ujungnya masuk surga. Ini penyebab kedua. Penyebab ketiga, karena gereja mengira kalau sudah beragama Kristen pasti masuk surga. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, nasihat seperti ini sudah diganti dengan pesan-pesan yang mengenakkan telinga, di mana pesan-pesan tersebut tidak punya dasar kebenaran yang kuat. Bapak Ibu, saya percaya nasihat para rasul untuk jemaat pada waktu itu masih relevan untuk diaplikasikan oleh gereja hari ini. Gereja yang normal pasti mengaplikasikan apa yang menjadi nasihat para rasul pada waktu itu. Kita harus bertekun dalam iman sekalipun mengalami banyak sengsara. Inilah jalan yang harus kita tempuh Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Di tengah-tengah gereja yang sudah tidak lagi memberikan pesan seperti ini, gereja kita harus sering menyampaikan pesan seperti ini, nasihat seperti ini. Di tengah-tengah penderitaan yang ada, Paulus bilang Bapak Ibu Saudara, kita harus bertekun dalam iman sekalipun mengalami banyak sengsara. Inilah jalan yang harus kita tempuh Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, inilah jalan yang harus kita tempuh sebelum kita nanti masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar mengenai bertekun dalam iman, ada fakta yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, banyak orang Kristen tidak mengerti seperti apa bertekun dalam iman itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen, ini fakta. Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu fakta ini. Bahwa yang pertama, banyak orang Kristen tidak mengerti seperti apa bertekun dalam iman itu. Bertekun dalam iman disamakan dengan bertekun untuk perkara jasmani yang diimani. Ini lebih miring lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak ngerti, dimiringkan pengertiannya. Bertekun dalam iman disamakan dengan bertekun untuk perkara jasmani yang diimani. Sering kita mendengar dari atas mimbar, hamba Tuhan berkata, siapa yang sedang bergumul untuk kesehatan, rumah, mobil, jodoh, dan sebagainya. Ayo bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman yang dimaksud para rasul disamakan atau diganti dengan bertekun untuk perkara jasmani yang diimani. Banyak orang Kristen tidak mengerti seperti apa bertekun dalam iman itu. Ini fakta yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit cara berpikir gereja jadi rusak gara-gara penyimpangan ini. Padahal Bapak Ibu, banyak orang yang tidak beragama Kristen. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak perlu beriman untuk perkara-perkara jasmani. Ketika mereka ingin sehat, mereka ingin rumah, ingin mobil, jodoh, dan sebagainya, mereka tidak perlu beriman. Cukup bertanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan jujur. Mereka memperoleh itu. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh sehat, tidak boleh diberkati. Saya tidak mengatakan demikian. Justru sebaliknya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya kita diberkati, seharusnya kita sehat, seharusnya kita kaya, sehingga kita bisa lebih maksimal melayani Tuhan. Kita lebih maksimal ikut Tuhan. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh kaya, tapi begini persoalannya Bapak Ibu. Untuk memperoleh hal-hal jasmani, kesehatan, kaya, diberkati, dan sebagainya, seharusnya kita tidak boleh memaksa Tuhan atau memperkosa beberapa ayat Alkitab agar kita bisa memperoleh hal-hal jasmani tersebut. Ini merupakan penyimpangan. Bagaimana kita bisa bertekun dalam iman kalau kita tidak mengerti apa maksud bertekun dalam iman?
Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen yang tidak mengerti arti bertekun dalam iman. Justru bertekun dalam iman disamakan dengan bertekun untuk perkara jasmani yang diimani. Ingin mobil, imani, imani. Perkatakan, ingin rumah, imani. Ini apa Bapak Ibu Saudara? Kristen kayak gini apa Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan belajar seperti apa bertekun dalam iman itu. Nah, fakta yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada beberapa orang Kristen yang punya pengertian bertekun dalam iman, tapi faktanya hanya sedikit orang Kristen yang bertekun dalam iman. Kalau yang pertama tadi tidak mengerti, kalau yang kedua ini hanya sedikit yang bertekun dalam iman. Nah, kalaupun bertekun dalam iman Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada orang Kristen yang bertekun dalam iman, hanya sedikit yang bertahan. Hanya sedikit yang bertahan. Karena apa? Nggak kuat mengalami banyak sengsara. Paulus tadi bilang kepada jemaat, kita harus bertekun dalam iman, sekalipun apa? Mengalami banyak sengsara. Nah, faktanya Bapak Ibu, hanya sedikit orang Kristen yang bertahan. Karena apa? Nggak kuat mengalami banyak sengsara. Persoalan hidup, bagaimana jadi orang Kristen ditekan, bagaimana jadi orang Kristen mendapatkan godaan, tawaran, dan sebagainya. Nggak tahan dia bertekun dalam iman. Akhirnya, intinya Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit orang Kristen yang mengerti dan bertahan bertekun dalam iman. Ini fakta Bapak Ibu Saudara, ini fakta yang harus kita ketahui. Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun demikian, sekalipun ada fakta seperti ini, tidak membuat kita berhenti untuk bertekun dalam iman. Justru dengan kita mengetahui fakta ini, kita semakin semangat. Kita mau jadi Kristen yang normal, gereja yang normal, yaitu gereja yang bertekun dalam iman. Inilah gereja yang normal, inilah Kristen yang normal. Church back to nature. Church back to normal. Maksudnya apa? Gereja harus kembali ke normal, ke yang normal. Yang normal itu seperti para rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Di mana di dalam segala penderitaan yang mereka alami, mereka bertekun dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa pengertian bertekun dalam iman? Sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Sangat sederhana sekali kalau kita mau bertekun dalam iman. Ya. Kalau gereja mau bertekun dalam iman, mari pertanyakan pertanyaan ini. Apa yang kita imani hari ini? Kan kita mau bertekun dalam iman. Apa yang kita imani Bapak Ibu Saudara? Apa yang sedang kita imani selama ini? Apa yang kita imani hari ini? Tadi saya katakan, kita nggak beriman mobil kita imani, rumah kita imani. Ini iman yang ngawur Bapak Ibu Saudara. Kita nggak beriman untuk perkara-perkara jasmani seperti itu. Tapi yang kita imani selama ini, atau kita beriman kepada Alkitab, kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang kita imani, dan kita harus bertekun di dalam apa yang kita imani. Bapak Ibu, kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 42. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka di sini baik para rasul maupun jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu belum ada Alkitab seperti sekarang ini. Kita mah sudah enak Bapak Ibu Saudara, punya Alkitab berupa buku. Nggak punya Alkitab berupa buku, kita punya Alkitab berupa gadget. Kita tidak hanya punya terjemahan bahasa Indonesia, kita punya terjemahan dari berbagai bahasa. Kita bingung cari latar belakang Alkitab, mencari konteks Alkitab, kita tinggal search di Google, semua ada. Kita mau tahu bahasa asli 1-2 ayat, kita tinggal search. Mereka pada waktu itu Bapak Ibu Saudara tidak punya fasilitas itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula, para rasul,
bertekun dalam pengajaran. Sekalipun belum ada Alkitab, tapi mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah arti bertekun dalam iman. Seperti inilah bertekun dalam iman. Belajar Alkitab, tekun belajar Alkitab. Bapak Ibu, berdasarkan survei, hanya sedikit orang Kristen yang membaca Alkitab setiap hari. Saya harap survei ini tidak termasuk jemaat CNC ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan survei hanya sedikit orang Kristen yang membaca Alkitab setiap hari. Kalaupun ada yang membaca Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit yang mengerti. Ini kelemahan orang Kristen nih. Rajin baca, tapi nggak ngerti. Karena apa? Nggak belajar. Nggak tekun belajar. Nah, yang lebih ngeri lagi begini Bapak Ibu. Kalaupun ada yang mengerti berdasarkan pengertian sendiri. Saya mah baca Alkitab, yang penting dituntun Roh Kudus. Nanti Roh Kudus tuntun saya. Ini nggak belajar dari bahasa aslinya, konteksnya, latar belakangnya. Oh, Kristen kayak gini juga kasihan Bapak Ibu. Orang Kristen seperti ini kasihan sebenarnya. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit orang Kristen yang serius mengimani apa yang ia imani. Ya, kalau kita mau jujur ya, hanya sedikit orang Kristen yang serius mengimani apa yang ia imani. Kalau dia beriman kepada Alkitab, kalau dia serius beriman kepada Alkitab, harusnya dia baca Alkitab, dia belajar Alkitab setiap hari. Itu namanya dia mengimani dengan serius apa yang dia imani. Kalau kita percaya Alkitab itu firman Allah, tidak ada kitab selain Alkitab yang murni kebenaran firman Tuhan, yang di dalamnya terdapat nasihat, teguran, yang di dalamnya terdapat janji Tuhan. Kalau kita serius mengimani ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita mau tekun belajar Alkitab. Ini namanya bertekun dalam iman. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi menurut saya begini, akhirnya persoalan utama gereja, persoalan utama orang Kristen, bukannya nggak punya gedung gereja, bukannya jemaat yang sedikit, bukan persoalan manajemen gereja yang kurang profesional. Pada akhirnya persoalan gereja bukan itu Bapak Ibu Saudara. Persoalan gereja adalah malas baca Alkitab dan belajar Alkitab. Ini persoalan utama gereja. Ini persoalan utama kita Bapak Ibu. Bukan nggak punya gedung. Itu bukan persoalan utama, bukan jemaat sedikit, bukan. Bukan manajemen gereja yang kurang profesional, bukan. Malas baca Alkitab dan belajar Alkitab. Padahal Kristen yang normal seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara, seperti para rasul, mereka tekun dalam pengajaran para rasul. Bapak Ibu Saudara, saya buat satu statement sederhana bahwa gereja itu tidak kekurangan sumber untuk membenarkan Alkitab. Siapa yang mengatakan Alkitab palsu? Kita punya sumber yang kuat untuk membuktikan bahwa Alkitab kita ini murni. Siapa yang mengatakan Alkitab kita terdapat kesalahan di dalamnya? Kita punya sumber yang kuat untuk membenarkan itu. Kita tidak kekurangan sumber untuk membenarkan Alkitab. Tapi kita kekurangan sumber. Kita kekurangan orang, kita kekurangan orang untuk mempelajari Alkitab. Gereja tidak kekurangan sumber untuk membenarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja kekurangan orang untuk mempelajari Alkitab. Bapak Ibu, gereja yang normal adalah gereja yang mau bertekun dalam iman. Lucu ya, orang Kristen mengharapkan masuk surga, yakin 100% masuk surga, tapi nggak mau belajar Alkitab. Sayang sekali Kristen seperti ini. Bapak Ibu, saya ingatkan kita kembali, jangan pernah lewatkan satu hari tanpa membaca Alkitab, tanpa belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja kita memfasilitasi Bapak Ibu. Gereja kita memfasilitasi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar Alkitab. Tidak kurang Bapak Ibu Saudara sumber untuk kita belajar kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara mau bertanya soal apa?
tentang Alkitab, hampir sebagian besar bisa dijawab. Persoalannya, maukah kita belajar? Nah, ini butuh waktu Bapak Ibu Saudara, butuh pengorbanan, butuh ketekunan. Bapak Ibu, saya mau beritahu bagi kita yang sudah berkeluarga, modal utama yang kita wariskan kepada anak cucu kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mewariskan hidup sehat, mereka masih bisa sakit. Bapak Ibu Saudara mewariskan harta yang banyak, Alkitab katakan dimakan ngengat. Tapi kalau kita mewariskan kebenaran firman Tuhan sampai pada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita pun yang belum berkeluarga, kita pun yang masih single, tidak persoalan. Alkitab itu yang menuntun kita, Alkitab itu yang menghibur kita, Alkitab itulah yang menemani hidup kita sampai pada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan pernah lewatkan satu hari tanpa bertekun dalam iman. Belajar kebenaran firman Tuhan. Di gereja kita terdapat banyak fasilitas. Bapak Ibu, kalau Tuhan kehendaki, ya PSBB sudah berakhir, ya kan? Kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dengan protokol new normal. Kalau Tuhan berkenan, kita bisa ketemu 1 minggu 1 kali. Kita buat kelompok belajar Alkitab, kompak kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau aktif kembali Bapak Ibu. Nah, ini bertekun dalam iman yang pertama. Nah, bertekun dalam iman selain belajar Alkitab apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita pertanyakan kembali, apa yang sedang kita imani? Kalau tadi kita mengimani kebenaran firman Tuhan, kita di gereja ini, di wadah ini, kita mengimani sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Kristus. Ini yang kita imani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Alkitab, para rasul tidak pernah mengarahkan jemaat untuk menekuni perkara jasmani yang diimani. Baca Alkitab Bapak Ibu. Tidak pernah para rasul mengarahkan jemaat siapa yang punya pergumulan hidup, siapa yang punya pergumulan jasmani, ingin punya rumah, mobil, imani. Jemaat, para rasul tidak pernah mengajarkan demikian Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah. Kembali kita belajar bertekun dalam iman yang kedua. Kalau yang pertama tadi, apa yang kita imani adalah Alkitab. Kita bertekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan, belajar Alkitab. Yang kedua, apa yang kita imani. Di wadah ini, di gereja ini, kita mengimani untuk sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita imani di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Kita bukan mengimani doktrin, kita bukan mengimani apa yang ada di organisasi ini, tapi kita mengimani apa yang ada di Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengarahkan kita untuk sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, para rasul tidak pernah mengarahkan jemaat untuk tekun, untuk menekuni perkara jasmani yang diimani. Ketika jemaat pada waktu itu punya pergumulan hal-hal yang jasmani, makan, minum, ingin punya mobil, waktu itu belum ada mobil, ingin punya rumah, ingin punya keamanan, ya kendaraan dan sebagainya. Para rasul tidak pernah mengarahkan jemaat untuk menekuni perkara jasmani yang diimani tersebut. Ini sebuah penyimpangan kalau terjadi di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Kok gereja mengarahkan jemaat untuk menekuni hal jasmani yang diimani? Kita tidak mengimani hal itu Bapak Ibu. Kita mengimani aku mau sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, gereja yang normal itu menekuni hal rohani yang diimani, bukan menekuni hal jasmani yang diimani. Hal rohani yang diimani apa? Ya ini Bapak Ibu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kita harus tekun mengimani ini Bapak Ibu.
Pak, kenapa kita harus mengimani hal yang seperti ini? Bapak Ibu, saya beritahu bahwa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga, ini adalah perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Ini adalah perkara yang mustahil. Kalau sekedar punya rumah, punya mobil, dapat pekerjaan, jodoh, itu bukan perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Kita berusaha, bertanggung jawab, disiplin, jujur, kita bisa mencapainya, kita bisa memperolehnya. Tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa, ini perkara yang mustahil. Dari mana saya tahu mustahil? Ketika orang muda yang kaya banyak hartanya datang kepada Yesus, dia bilang, aku mau ikut engkau Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Kalau kamu mau mengikut aku, kalau kamu mau sempurna, Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, bagikan pada orang miskin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang muda yang kaya itu pergi dengan hati yang sedih sebab hartanya banyak. Para murid bilang, kalau kayak gini siapa yang masuk dalam kerajaan Allah? Yesus bilang, apa yang mustahil bagi manusia, itu mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau sekedar mau jadi kaya, diberkati, sehat, itu bukan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil itu jadi seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Inilah sebabnya kita perlu mengimani ini, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu beriman. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga ini perlu beriman, Bapak Ibu. Dan gereja yang normal menekuni hal rohani yang diimani, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bukan menekuni hal jasmani yang diimani, ingin punya mobil kaya, diberkati dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah mau beritahu ya, kalau kita mau menjadi sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Yesus, sekalipun ini perkara mustahil, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Bukan berarti kita tidak bisa mencapainya, sebab Tuhan sendiri yang berkata, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Tuhan mengatakan seperti itu dengan pengertian dia mau katakan, kamu bisa sempurna seperti Bapa di surga, kamu bisa serupa dengan Kristus. Dan Tuhan tidak hanya mengatakan bisa saja, tapi dia memberikan fasilitas kepada kita agar kita bisa memperolehnya, bisa mencapainya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita. Ada karya penebusan, karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu fasilitas pertama yang kita miliki agar kita bisa sempurna seperti Bapa di surga. Lalu Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, Injil yang murni kepada kita. Ini fasilitas kedua untuk kita bisa mencapai keserupaan seperti Kristus. Lalu firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kata mendatangkan kebaikan di sana adalah serupa dengan Kristus. Artinya apa? Kita digarap setiap hari. Lewat peristiwa Bapak Ibu Saudara, Allah mendatangkan kebaikan. Jadi Allah memang memberikan fasilitas kepada kita Bapak Ibu, agar kita bisa serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Jadi perkara yang mustahil ini bisa kita capai. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita serius mau mencapainya, mari kita wujud nyatakan mulai dari tekun jadi orang baik dulu. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Tekun jadi orang baik. Artinya apa? Standar umum dulu deh. Standar umum dulu. Sebelum kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mari pakai fasilitas tadi untuk jadi orang baik dulu deh.
Jadi orang baik aja sulit Bapak Ibu Saudara. Punya hati yang baik, punya hati yang tulus, punya perkataan yang baik, punya pikiran yang baik. Itu sulit. Makanya kita mau di standar umum dulu deh Bapak Ibu Saudara. Jadi orang baik. Nah, saya mau beritahu begini Bapak Ibu Saudara, ada dua penghambat menjadi orang baik. Cuman dua penghambatnya Bapak Ibu Saudara. Kita mau jadi orang baik kan ya, amin ya. Mau jadi suami yang baik, istri yang baik. Dulu coba sebelum nikah, ingat-ingat Ibu Meling. Kalau ditanya temennya, kalau cari suami, kriterianya apa? Yang penting bager, baik. Bener nggak Bu? Iya. Tapi pas masuk pernikahan, kok nggak sesuai ekspektasi ya? Sama Pak Santo, tenang aja, pendeta juga masih ada nggak baiknya Pak Santo. Nah, untuk jadi orang baik dulu Bapak Ibu Saudara, itu ada dua penghambatnya. Penghambat yang pertama, tidak mau meninggalkan karakter lama. Ini penghambat pertama jadi orang baik. Kita ini sebelum terima Kristus, percaya Yesus, jadi Kristen, kita ini punya karakter lama Bapak Ibu Saudara. Gampang tersinggung, keras kepala, sombong, betul nggak? Iri hati. Ini karakter lama semua nih Bapak Ibu Saudara. Pelit, ya, nggak mau memberi, nggak peduli. Ini karakter lama nih. Nah, ini penghambat kita mau jadi orang baik. Kalau kita tidak mau meninggalkan karakter lama ini Bapak Ibu Saudara, susah jadi orang baik. Saya nonton berita kemarin sedih loh Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bapak tiri, kalau nggak salah kejadiannya di Medan. Dia bunuh dua anak tirinya. Masih kecil, usia masih belum 10 tahun. Satu mungkin usia di bawah 5 tahun, satunya 7 tahun. Dia bunuh dua anak tirinya ini karena tersinggung. Jadi dua anak tirinya ini minta es krim, minta dibelikan es krim. Mamanya kalau di rumah biasa membelikan es krim untuk anaknya Bapak Ibu. Tapi bapaknya nggak mau belikan es krim. Tersinggung karena anaknya bilang gini, bapak mah pelit, bapak pelit, bapak pelit. Tersinggung dia Bapak Ibu. Dia bunuh itu anak. Bapak Ibu mau jadi orang baik harus tinggalkan karakter lama. Saya kadang sedih. Ada orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja jadi orang Kristen, tapi masih gampang pundung, gampang tersinggung, masih keras kepala. Bapak Ibu, saya pun ngalamin. Tapi saya ngerti, kalau kita mau jadi orang baik, ada penghambatnya nih. Nah, penghambat ini harus kita singkirkan, yaitu apa? Karakter lama. Nah, yang kedua, penghambat yang kedua Bapak Ibu Saudara, egois, hedonis, materialistis. Ada tiga, tapi ini bersaudara Bapak Ibu Saudara. Egois, hedonis, materialistis. Nanti Bapak Ibu Saudara cari pengertiannya di Kamus Bahasa Indonesia. Yang jelas tiga ini bersaudara. Kalau udah egois, hedonis, inginnya hidup mewah terus, kelihatan mewah terus, ya, matre, Bapak Ibu Saudara, ngelihat dolar, ngelihat rupiah, matanya hijau. Pokoknya kalau ada orang kaya dipepet terus. Kalau perlu ya dijilat-jilat gitu ya, saking matrenya. Ini bersaudara semua nih Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ini penghambat jadi orang baik. Bapak Ibu, saya nggak katakan bahwa saya nggak punya sifat-sifat ini. Oh, masih ada Bapak Ibu, masih ada. Jadi bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, buat pendeta hamba Tuhan masih ada. Tapi saya ngerti kalau kita mau menjadi gereja yang normal, kita harus bertekun dalam iman. Apa yang kita imani? Serupa dengan Kristus. Untuk jadi serupa dengan Kristus, jadi orang baik dulu. Untuk jadi orang baik ada penghambatnya. Apa? Egois, hedonis, materialistis. Jadi walaupun masih ada Bapak Ibu Saudara, setidaknya tahun ke tahun mulai berkurang lah. Jangan ini tiap tahun ngikutin, masuk tahun baru ngikutin terus nih tiga bersaudara ini. Egois, hedonis, materialistis. Wah, ini nggak akan bisa serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Nggak akan bisa Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara ya, saya belajar banyak tokoh di luar Kristen loh Bapak Ibu. Banyak sekali tokoh di luar Kristen. Mereka tuh nggak egois, mereka nggak hedonis, mereka nggak materialistis. Bapak Ibu Saudara bisa lihat beberapa tokoh agama ya, nggak egois loh. Kemarin saya dengar satu ustadz ceramah seperti ini. Bapak Ibu, khususnya suami,
Kalau ada istri yang suka marah-marah, jangan dimarahin balik. Seharusnya apa, suami-suami seharusnya bilang seperti ini. Kalau istri marah-marah, nggak ada lo, nggak rame. Waduh, ini agama lain loh, ngajarin nggak jadi suami yang egois. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh tertentu, Bapak Ibu Saudara, nggak hedonis loh, sederhana hidupnya. Sekalipun ada yang sudah kaya, nggak matre loh. Kok bisa ya Bapak Ibu? Nah karena ini apa? Standar umum. Ini baru standar umum Bapak Ibu. Nah ingat, ada dua penghambatnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau sempurna seperti Kristus, jadi orang baik dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu seperti ini. Kalau kita mampu mencapai standar umum, kalau kita mampu mencapai jadi orang Kristen yang baik, maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk mencapai standar selanjutnya, yaitu berkenan dan sempurna di hadapan Bapa. Mari kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal ke-12 ayatnya yang kedua. Saya baca ya Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, dunia ini tadi Bapak Ibu Saudara ya, tidak mau meninggalkan karakter lamanya, egois, hedonis, materialistis. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Saya percaya ada tahapan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, ada tahapan. Jadi orang baik dulu deh. Kalau kita sudah mencapai standar umum, tidak ada kesulitan bagi kita mencapai standar selanjutnya, berkenan dan sempurna di hadapan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, gereja yang normal di tengah penderitaan yang ada, Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Mereka mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Pak, jadi Kristen kok sengsara ya? Banyak ngalamin sengsara, ora popo Bapak Ibu Saudara. Para rasul jemaat mula-mula sudah lebih dahulu mengalaminya. Sudah lebih dahulu mengalaminya. Gereja yang normal, mari bertekun dalam iman. Apa yang kita imani? Alkitab. Apa yang kita imani? Serupa dengan Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, gereja yang seperti ini nggak mungkin nggak masuk surga. Nggak mungkin nggak masuk kerajaan Allah. Pasti masuk kerajaan Allah. Bukan hanya masuk kerajaan Allah, ikut memerintah bersama Kristus. Saya mau ingatkan 2 minggu lalu Bapak Ibu Saudara, persoalan yang lebih besar bukanlah persoalan jasmani, bukanlah perkara-perkara duniawi. Persoalan ini bisa kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Tapi persoalan yang lebih besar ini memperkarakan hidup kekal kita. Ini persoalan yang lebih besar. Karena itu statement terakhir saya, gereja yang serius dengan imannya akan menekuni apa yang ia imani. Gereja demikian layak masuk dalam kerajaan Allah, sebab tidak menyerah sekalipun mengalami banyak sengsara.